sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Baik, sebelumnya di sini kalian sudah mengenal ibu atau belum? Belum. Kalau sesama teman kalian, apakah sudah saling mengenal? Belum. Nah, baiklah. Kalau gitu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, nama ibu itu Nur Hasniati. Ibu adalah guru BK di SMA ini. Ibu sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Nah, setelah ibu perkenalkan diri, boleh dari sebelah sini dulu perkenalkan diri. Assalamualaikum teman-teman Bapak Ibu, nama saya Maisha Faridullah, biasa dipanggil Ica, dari kelas 10 IPA 30. Perkenalkan Bu, nama saya Menalia Arsi, bisa dipanggil Maya, dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Putri Hayati, dari kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, saya Hermes Adi, dari kelas 11 IPA 3. Oke, baik. Di sini kan kalian sudah saling memperkenalkan diri. Apakah kalian sudah ingat nama teman-temannya? Sudah, Bu. Kalau sudah ingat, kita langsung saja ya pada kegiatan kita hari ini. Nah, kalian tahu nggak kenapa kalian dikumpulkan di kelas ini? Enggak tahu. Di sini kalian dikumpulkan di kelas ini pada siang hari ini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang udah pernah melakukan atau udah ada tahu tentang bimbingan kelompok? Belum. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan di dalam bimbingan dan konseling di mana memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas suatu masalah dan bertujuan untuk mengembangkan potensi diri anggota kelompok. Nah, di dalam kegiatan ini kalian boleh secara sukarela dan terbuka untuk menceritakan apapun yang ingin kalian bahas, dan pembahasannya cukup sampai di ruangan ini saja ya, nggak boleh kalian bahas di luar. Baik, sebelum kita sampai ke inti dari kegiatan kita ini, kita isi briefing dulu ya supaya kalian tidak ngantuk karena kan ini udah semakin siang. Baik, Bu. Nah, di sini kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya tuh kayak gini. Dari sini kan A, B, C, dan D. Nah, kalau ibu sebut A, nanti yang mendapat huruf A harus menyebut huruf apa yang bebas yang kalian ingin sebut. Berdiri terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Mulai ya. Huruf B, C, D, C, A, C, O, B, C, A, B, C, B. Oke, ulang. Ya kan kita mau nyebut yang mana? dia tiga kali. A. Ulang, Bu. Ulang ya. A, B, C, D, B, C, A, C, D, A, B, A, B. Udah. Kamu. Putri kelihatannya tidak fokus ya. Iya, Bu. Nanti kita kasih hadiah untuk Putri ya. Makasih, Di akhir nanti. Kaliannya kan sudah pada semangat ini ya kan? Udah nggak ada yang ngantuk lagi kan? Ada, Bu. Baik, kita mulai ya. Jadi seperti yang kita lihat kan di lingkungan kita banyak terjadi permasalahan, banyak sekali kan. Nah, masalahnya itu kan bermacam-macam. Nah, di dalam kegiatan ini ibu memberikan kesempatan untuk bertukar pendapat tentang permasalahan yang ingin dibahas. Nah, boleh dimulai dari sebelah sini dulu. Ini membahas apa? tentang ibu yang terjadi. Jadi itu kan menjelaskan keamanan ibu. Kalau saya sendiri itu pernikahan ini, Bu, karena banyak yang kita lihat di lingkungan kita sekarang kan banyak anak-anak muda yang beranggapan kalau pernikahan itu bakal lancar-lancar aja, bakal hidup bahagia karena udah ada pasangan kan. Kita nggak tahu juga kehidupan pernikahan itu kayak gimana.
Ini kan banyak nih permasalahan yang sudah kalian sebutkan. Di sini siapa yang permasalahannya ingin dibahas? Kalau menurut kalian tuh lebih baik pernikahan dini, karena kan kita sekarang masa kita remaja ini kan, apalagi kita baru memasuki tahap yang lebih pubertas gitu. Jadi kan hasrat seksualnya tuh lebih tinggi. Yang lain? Mungkin setuju sih Bu, pernikahan dini. Jadi kita bahas pernikahan dini ya. Nah, sebelumnya Mayang tahu nggak apa itu pernikahan dini? Kalau sepengetahuan lain itu pernikahan dini itu adalah pernikahan yang di bawah umur yang dimana terdapat dua orang remaja laki-laki dan perempuan menikah tuh belum cukup umur gitu kok. Dan mungkin bisa jadi pernikahan itu terjadi mungkin karena ada kecelakaan, ibaratnya hamil dua bulan. Setahu Maya sih. Nah, menurut yang lain apa itu pernikahan dini? Indonesia mungkin pernikahan itu semacam suatu ikatan yang diikat, suatu hubungan yang diikat dalam suatu pernikahan, namun dilaksanakan di saat usia belia di bawah ketetapan usia pernikahan yang seharusnya. Nah, iya benar semua yang teman-teman kalian bilang. Jadi pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilaksanakan dalam usia yang relatif muda, dan biasanya itu terjadi karena sesuatu misalnya itu hamil di luar nikah ataupun dia karena dia tertentu gitu sama keluarga gitu. Nah, menurut kalian apa sih dampak dari pernikahan dini? Nah, kan kita sudah tahu tuh apa itu pernikahan dini. Kalau menurut kalian apa sih dampak dari pernikahan dini itu? Siapa yang tahu? Paling Caca. Mungkin kalau dampak dari masyarakatnya kita pasti dipandang rendah sih Bu. Masyarakat, apalagi masyarakat itu tahunya pernikahan dini itu dilakukan karena kecelakaan, walaupun kadang dilakukannya memang karena keinginan dan tidak terjadi hal tersebut. Pasti pandangan masyarakat itu udah lain, kok masih kecil udah nikah, mau berkali mau nikah gitu. Jadi kan dampaknya bukan ke kita yang menikahnya aja gitu, ke keluarga juga nanti gitu, ke mungkin ke teman-teman kita juga berdampak. Kayak pastilah orang bertanya, itu teman kamu udah nikah ya? Oh, kok cepet banget sih teman kamu nikah? Pasti juga gitu kan Bu. Gitu. Yang lain ada boleh sebelah sini dulu nanti kalau ya. Kalau menurut saya itu Bu, dari segi kesiapan mental kita Bu, sebagai perempuan, banyaknya ego kita ini sama-sama masih tinggi gitu kan. Jadi kalau dengan pernikahan itu ego kita masih tinggi, itu pasti ada banyaknya cekcok dalam pernikahan nanti kan Bu. Dan itu bakalan terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Mungkin sebenarnya kita baru nikah sebulan karena sering berantem gitu kan, nanti cerai, jadi kan jadi janda muda gitu kan. Jadi itu dari sisi itunya, dan juga dari perempuannya sendiri. Mungkin nanti kalau hamil itu kan dirahin seorang perempuan itu belum kuat lagi, karena usia mereka tuh belum siap gitu untuk hamil. Boleh Putri lagi? Oh, sama. Ya. Jadi dari jawaban teman-teman kalian sangat banyak ya dampak dari pernikahan dini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pernikahan dini itu banyak dampak negatifnya ya. Apakah di lingkungan kalian tuh ada yang kalian lihat sudah melakukan pernikahan dini, entah itu teman kalian atau tetangga? Ada Bu, teman Malaysia, teman berkelas, dia sudah menikah karena terjadi MDA atau marriage by accident karena yang dua nikah Bu. Jadi karena itu dia memutuskan untuk keluar dari sekolah karena dia hamil dan juga sudah menikah karena takut jadi aib di sekolah Bu. Lain? Yang punya dan sama kayak kejadian yang diceritakan itu, dia juga hamil di luar nikah gitu. Cuma pihak sekolah tuh nggak ada yang tahu. Setelah kelas 3 SMA itu dia ini Bu, melahirkan setelah hari ini terakhir UN. Nah besoknya baru ketahuan gitu Bu, dia tuh hamil di luar nikah. Jadi dia tuh memutuskan untuk nikah kan Bu. Cuma pandangan teman-temannya juga lain gitu kan Bu, dan pihak sekolah tuh nggak ada yang sadar gitu Bu, kalau dia tuh
hamil di luar nikah. Tapi setelah itulah guru-guru pada tahu gitu. Tapi pihak sekolah tetap mengeluarkan ijazah lulusan tersebut. Itu kan teman Maya setelah ujian kan baru ketahuan dia hamil. Nah itu apa perutnya tidak kelihatan? Kebetulan dia tuh badannya agak berisi Bu, jadi mungkin nggak kelihatan kali kan perutnya besar. Jadi orang kan nggak nulis, teman-temannya juga nggak nulis gitu Bu, kalau dia tuh lagi hamil gitu. Tapi dia tuh sempat bikin video perpisahan sekolah, ingat sekolah gitu. Dia sempat bikin gitu. Nah yang lain ada juga yang temannya atau saudaranya? Teman di sekolah saya juga. Boleh ceritakan? Kak, kejadiannya sama kayak main Bu. Pas ujian sekolah kami tuh nggak ada yang nyadar kalau misalnya dia tuh lagi hamil. Nah, kasih di jari juga kami tuh nggak ngerti juga Bu kalau misalnya dia hamil. Ketahuannya itu kayaknya seminggu setelah sidik jari Bu. Saya lihat dari SW teman saya Bu. Dia tuh minta itu ternyata pas di saya tanya lagi sama teman saya itu dia tuh hamil di wanita. Dia pacaran sama orang kasar. Orang kasar tuh kan kayak gitu. Nah ini kan banyak kan contohnya di lingkungan kalian yang kalian lihat. Bagaimana dengan Caca? Apakah di lingkungan Caca juga ada yang melakukan pernikahan ini? Ada Bu, tetangga saya. Nah tapi itu tuh dia menikah tuh dia menikah karena kecelakaan gitu, karena terisibuan. Tapi yang menikahkannya itu bukan yang mengambil dia, malah orang lain yang bertanggung jawab mengambil dia. Soalnya cowoknya itu kabur. Makanya ya dengan ada orang yang bertanggung jawab itu dia menikahkan Sama orang lain. Jadi tanggapan orang di lingkungan sekitar itu gimana? Kan tahu gitu kan nggak dia bapaknya, tapi kenapa dinikahkan sama orang yang nggak bersalah sama sekali? Nah itu kemarin kan banyak juga tetangga bertanya-tanya kan, tapi ya kata orang tuanya gimana lagi mumpung ada yang bertanggung jawab sama anak saya, ya udah saya izinkan aja dia menikah. Sebenarnya kita kasih jangan cowok tuh dia berbuat malah dia yang tanggung jawab gitu. Padahal itu ibaratnya cowok baru si cewek itu loh gitu. Cowok lamanya yang memiliki, soalnya kan udah beberapa bulan, ada 4 bulan, sedangkan dia sama cowok barunya ini ya baru beberapa minggu gitu. Tapi udah langsung dinikahi. Itu kami juga terheran-heran ya kan. Tapi sampai sekarang masih sih rumah tangganya. Jadi dia cerita cowok itu nggak berani. Enggak lah, hanya terima-terima aja. Tapi itu memang nikahnya nggak bisa sih acara kayak kelamin di dalam rumah aja. Nah, ini kan sudah banyak nih kan terjadi di lingkungan kalian, kalian sudah lihat sendiri kayak bagaimana dampaknya. Nah, ada yang tahu nggak cara mengatasinya tuh kayak mana? Boleh dari sini dulu. Kalau menurut saya Bu, selain dengan kesadaran dari masing-masing orang yang mengajarkannya, juga perlu yang namanya sosialisasi sih Bu. Sosialisasinya nggak cuma dari pihak sekolah, maupun dari pihak-pihak yang terkait mengenai kesehatan reproduksi, mengenai kesehatan mental, dan yang terkait dengan hal itu. Biar seseorang itu jauh lebih matang gitu Bu dalam memikirkan masa depannya. Selanjutnya boleh Maya. Kalau dari Maya sendiri Bu, mungkin lebih ke diri kita pribadi lagi Bu. Ibaratnya kita pandailah menjaga diri gitu. Apalagi kan zaman-zaman sekarang tuh kayak pacaran tuh diwajarkan gitu kan Bu. Tapi kan di dalam hal agama kan nggak boleh, itu kan dosa kan Bu kalau pacaran tuh. Nah jadi lebih baik kita membatasi diri supaya tidak berpacaran. Dan walaupun kita berpacaran, jaga-jaga diri, batasi gitu pergaulan kita dengan pacar kita. Kalau kita punya pacar pun pandailah kita menjaga diri, jangan karena kita lagi panggil kayak dibeliin jajan, dibeliin hal-hal yang lucu-lucu, kita nyerahin apa yang nggak harusnya kita serahin ke cowok itu. Harusnya nanti waktu kita nikah yang memang di usia yang matang itu kita bisa kasih mahkota gitu buat suami kita. Masya Allah. Boleh yang lain? Caca? Jadi betul kata Mas dan Mayu Bu, kita tuh melakukan sosialisasi tentang itu, bahwa pernikahan ini tuh ada baiknya ada enggaknya gitu. Terus benar juga kata Mayu bahwa itu tuh ya dari diri kita sendiri dulu, diri kita bisa nggak sih namanya kan ibaratnya tamu nggak akan masuk kalau tuan rumah nggak bukain pintu gitu. Jadi semua
udah nggak bisa lagi gitu segala mendekatkan diri kepada Allah, karena kan dengan begitu kan iman kita tuh itu Jadi lebih kuat. iya betul. Kalau kita tidak bisa menahan hasrat Iya, karena iya kalau kan memang udah jauh dari Allah juga biasanya. iya. Ada kalau gitu kayak gitu. Tapi kalau calonnya belum ada, ya kalau calonnya belum ada tapi dia bebek mau nikah. itu tergantung nasib lagi. Iya, dan kita jodohkan lagi itu. Ya kan Bu? Ya, itu ini dari pembahasan kita tadi kan kita sudah membahas dari pengertiannya, cara dampaknya, dan cara atasnya juga kita sudah tahu ya. Nah, pasti sudah kalian memiliki gambaran dong bagaimana kalian menangani pernikahan ini. Sekarang ibu minta kalian menyimpulkan dari pembahasan kita ini, dimulai dari sini. Baik Bu, kesimpulan pada bimbingan kali ini bahwa pernikahan ini tuh ada baiknya ada enggaknya, yang dimana baiknya tuh kalau tidak tahan ya udah dilakukan aja, tapi buruknya ya udah, buruknya kan kita juga tahu kesehatan mental, bagi kesehatan kita juga, jadi sebaiknya kalau bisa dihindari pernikahan dini itu dihindari. Alangkah baiknya kita sebagai wanita ini mengejar karir dulu lah gitu, ibaratnya dia tinggi juga derajat kita nanti. Setara ya. Selanjutnya Putri, Kesimpulan yang saya dapat dari kasus pernikahan ini, kita sebagai remaja kalau bisa jangan pacaran dulu, karena itu tuh kan meningkatkan hasrat kita juga kan, apalagi kalau kita ada cinta lagi gitu. Nah dari pernikahan dini ini kan ada dampak buruknya, lebih banyak dampak buruk daripada dampak positifnya gitu. Kasihan juga kan kita wanita, apalagi kalau sel telur kita itu belum siap dibuahi ya kan, kasihan nanti anaknya juga jadi anak yang cacat ya. ya jadi pernikahan ini tuh memang lebih banyak dampaknya ke wanita. Ya, selanjutnya Maya. Kalau yang berdasar yang dibilang teman-teman tadi kayak cara itu udah gitu, cuma kan kayak bisa kita simpulkan juga itu banyak kerugiannya di wanita gitu kan. Dan juga kita harus memikirkan jangka yang panjang gitu. Sebenarnya kalau kita menikah dini itu kan kita belum, ekonomi kita belum stabil segala macam, dan juga kalau kita menikah dalam usia dini dengan kecelakaan atau hamil wanita itu kan pandangan masyarakat juga kepada kita tidak jelek, dan juga kasihan orang tua udah besarin kita sampai sebesar ini dan mendidik kita dengan baik, masa iya karena hal yang membantu kita kecelakaan. Bisa? Kalau dari panjang menginfluensi ada sosial media, kemudian mungkin bisa sedikit pernikahan dini itu memang sebenarnya erat kaitannya dengan yang media itu, tapi kita kan nggak pernah tahu sama penyebab orang melakukan pernikahan dini. Jadi memang pernikahan dini harus dicegah, tapi sebisa mungkin kita untuk mengetahui kesiapan kita ataupun segala latar belakang dari seseorang melakukan pernikahan dini. Jadi sebagai remaja kita juga selain harus menjaga, kita juga harus membangun martabat untuk diri kita Bu, untuk mendapatkan pernikahan yang sakinah modern dan warahmah di usia yang tepat Bu. Terima kasih ya yang sudah memberikan kesimpulan dari pembahasan kita ini. Nah itu kan tadi kita sudah memberikan kesimpulan. Sekarang Ibu minta pesan dan kesan kalian mengikuti kegiatan itu seperti apa? Dimulai dari sini. Kalau pesannya asik, seru, senang karena bisa melatih komunikasi dan saling berpendapat juga sama teman-teman lain. Pesan saya Bu, jika bisa kegiatan ini jangan sengaja berlanjut di minggu berikutnya, terus kalau bisa dilakukan di luar rumah. Selanjutnya Putri. Kesan saya terhadap bimbingan kelompok ini sangat menarik, senang, melatih komunikasi juga. Terus kesannya itu sama dengan saya kalau bisa Bu, ini kelompok ini akan terus berlanjut dan tempatnya itu kalau bisa di taman literasi belakang gitu. Selanjutnya Maya. Kalau teman-teman kesannya itu Bu seru, dan juga teman-teman aktif yang benar dibilang saya sama Putri tadi itu juga melatih komunikasi kita, dan kita tidak tahu gitu permasalahan yang lagi anak-anaknya yang ada
kita tuh terlangsung untuk berinteraksi. Jadi dengan adanya ini kita bisa dapat berkomunikasi lebih dekat dengan kakak kelas. Selain itu juga dengan adanya pertemuan ini jadi kita berteman teman-teman tentu karena kami dari kelas yang berbeda. Kakak kelasnya juga baik, Bu. Jadi kalau pesannya sih Bu, selain kita harus melaksanakannya kembali, Bu harus mengadakannya di tempat yang kiranya itu tidak terlalu baku, Bu. Jadi kita bersantai aja lagi. Terima kasih ya kepada anak ibu yang sudah memberikan pesan dan kesannya. Nah, sepertinya ini kan sudah di akhir kegiatan kita. Nah, ibu minta kita menentukan jadwal ya, kapan mau melakukan kegiatan ini lagi. Kalian setujunya kapan? Dia yang sama aja nggak sih Bu? Mungkin kalau tempatnya nanti ibu ini maksudnya juga saja. Berarti di hari yang sama, jam yang sama ya? Iya Bu. Baiklah, kan sudah berakhir nih kegiatan kita pada siang ini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa ya. Iya Bu. Boleh Mesya? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif. Kita menutup kegiatan ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kita sudah berakhir. Ibu sangat berterima kasih menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.